Halo Bapak dan Ibu sekalian, selamat berjumpa lagi di kebaktian doa Rabu malam hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita semua fokus untuk merayakan doa, kebaktian doa di malam hari ini bersama-sama dengan rasa gembira dan juga senang hati, karena kita semua dapat berkumpul bersama di malam hari ini. Bapak kita yang di surga sangat senang karena kita selalu anak-anaknya yang selalu berkomunikasi lewat doa. Oleh karena itu, marilah kita gunakan waktu selanjutnya untuk saat teduh ini. Nats panggilan di malam hari ini diambil dari buku Mazmur pasal 57 ayat 10 dan 11. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba,
Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami selalu berterima kasih atas kehadiran-Mu di kehidupan kami semua. Kami ingat selalu berkat-Mu yang diberikan. Dengarlah doa-doa kami, ya Bapak, dan bantulah kami semua berterima kasih dan juga merasa perlu atas petunjuk yang Bapak berikan kepada kami semua. Kami berdoa juga untuk firman-Mu yang akan kami dengar, firman yang kembali lagi sangat kami perlukan untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, dan kami semua berdoa, dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Roma, khususnya dari Roma pasal 7 ayat 1 sampai 6. Dan tema kita Saudara hari ini adalah arti hukum Taurat. Hukum Taurat Saudara sering sekali menjadi topik yang mungkin membingungkan bagi banyak orang. Apakah hukum Taurat masih berlaku bagi kita orang percaya? Dan bagaimanakah seharusnya kita itu memandang hukum Taurat dalam terang kasih karunia yang telah kita terima melalui Yesus Kristus? Nah, saudara, melalui perikop ini, Paulus memberikan penjelasan yang mendalam tentang peran dan makna hukum Taurat dalam kehidupan orang percaya. Nah, saudara, sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu dari Roma pasal 7 ayat 1-6. Saya akan membacakannya buat Bapak-Ibu saudara sekalian. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup? Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Demikian, saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk pemerintahan firman Tuhan pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan saja. Engkau sendiri yang boleh menolong, mencelikan mata rohani kami sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau boleh menolong setiap kami yang menghadiri secara online di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bayangkan saat ini seorang ada anak kecil yang baru belajar untuk naik sepeda. Pada awalnya anak ini tidak memiliki keseimbangan. Ya, maklum ya baru mulai belajar naik sepeda, jadi sering jatuh. Nah, saudara, untuk membantunya, seperti saudara lihat di gambar ini, orang tuanya memasang dua roda kecil, saudara, di belakang, kiri dan kanan. Ada tambahan roda yang kecil, saudara, ini yang menolong untuk memberikan kestabilan dan mencegah anak ini jadi jatuh. Jadi lebih stabil ya. Dengan roda tambahan ini, saudara, anak ini jadi bisa belajar mengayuh, bisa mengarahkan setang, dan memahami cara kerja sepeda tanpa takut jatuh. Nah, saudara, selama beberapa minggu,
Anak ini terus berlatih dengan roda dengan tambahan roda ini, saudara. Namun satu hari orang tuanya memutuskan untuk, ayo, roda ini dilepas, gitu ya. Coba jalan sendiri, ya, tanpa bantuan roda itu. Nah, saudara, apakah roda-roda itu tidak berguna lagi? Tentu tidak, ya. Roda-roda itu telah memenuhi tujuannya, yaitu untuk membantu anak ini jadi bisa belajar sampai yaitu bisa mengendarai sepeda dengan baik. Tanpa roda-roda itu, saudara, anak itu mungkin sulit gitu ya akan belajar naik sepeda dengan lancar. Jadi roda ini membantu anak ini sampai bisa naik sepeda dengan lancar. Nah, saudara, apa hubungan ilustrasi yang saya berikan ini dengan hukum Taurat? Nah, saudara, ini hanya ilustrasi. Jadi roda tambahan itu, saudara, pada sepeda anak itu, saudara, itu dianalogikan sebagai hukum Taurat. Saudara, hukum Taurat diberikan oleh Tuhan kepada umatnya untuk membimbing, untuk melindungi dan mengajar. Hukum Taurat, saudara, memberikan adanya keseimbangan dalam kehidupan rohani kita, saudara. Dengan menunjukkan akan standar kekudusan Allah dan mengungkapkan dosa-dosa kita. Tanpa hukum Taurat, saudara, kita mungkin tidak menyadari betapa seriusnya dosa dan betapa kita itu membutuhkan pertolongan. Saudara, roda tambahan itu tidak dimaksudkan untuk selamanya ada di dalam sepeda itu. Tujuannya adalah sementara, itu membantu anak yang tadi ini sampai ia bisa mengendarai sepeda dengan baik. Nah, saudara, demikian pula juga dengan hukum Taurat. Itu tidak dimasukkan untuk dapat membawa keselamatan. Tujuannya, saudara, adalah untuk membawa kita supaya sadar akan dosa-dosa kita dan kebutuhan kita akan Tuhan Yesus. Hukum Taurat, saudara, seperti guru yang membawa kita kepada Kristus. Nah, saudara, ketika anak itu sudah mahir dan akhirnya roda tambahan itu dilepas. Ini tidak berarti roda-roda itu tidak berguna, tetapi anak itu sudah tidak lagi membutuhkannya lagi, karena dia sudah bisa mengendarai sepeda itu dengan baik. Nah, saudara, demikian juga saudara melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita itu mati terhadap hukum Taurat. Kita tidak lagi mengandalkan ketaatan pada hukum Taurat untuk dibenarkan. Karena keselamatan kita sekarang, saudara, sepenuhnya itu bergantung kepada kasih karunia Allah melalui iman kita di dalam Yesus Kristus. Meskipun, saudara, roda tambahan itu sudah lepas, ya, anak itu tidak akan melupakan akan peran penting akan roda-roda itu dalam belajar proses dia bisa naik sepeda. Bahkan, dia mungkin bisa cerita kepada orang lain tentang bagaimana ini roda-roda ini membantu saya ini belajar naik sepeda lebih baik lagi. Dan demikian, saudara, sebagai orang percaya, kita ini telah menghargai, kita ini harus tetap menghargai dan menghormati hukum Taurat, ya. Kan ini mencerminkan akan karakter Tuhan yang kudus dan benar. Hukum Taurat, saudara, tetap menjadi pedoman hidup kita yang menunjukkan akan kehendak Tuhan. Meskipun, saudara, kita tidak lagi mengandalkannya untuk keselamatan. Nah, saudara, di dalam ayat yang kita baca tadi, Paulus itu juga menggunakan analogi pernikahan, ya. Analogi pernikahan untuk menjelaskan akan hubungan antara manusia dan juga hukum Taurat. Nah, saudara, dalam hukum Yahudi, seorang wanita itu terikat pada suaminya selama suaminya masih hidup. Nah, jika suaminya meninggal, ia bebas dari ikatan pernikahan itu dan dapat menikah lagi tanpa dianggap berzina. Nah, saudara, demikian pula manusia itu terikat pada hukum Taurat selama ia hidup. Namun ketika seseorang mati bersama dengan Kristus melalui iman, ia dibebaskan dari ikatan hukum Taurat. Hukum Taurat sudah diberikan oleh Allah sebagai satu standar kekudusan, saudara, dan kehendaknya bagi umat manusia. Selama seseorang hidup dalam keadaan yang tanpa Kristus, ia terikat pada tuntutan hukum Taurat. Namun, saudara, hukum Taurat itu tidak dapat memberikan keselamatan. Ia hanya menunjukkan dosa dan ketidakmampuan manusia untuk memenuhi standar Allah. Nah, oleh karena itu, saudara, melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita yang percaya itu dikatakan sekali lagi mati terhadap hukum Taurat. Dan ini berarti, saudara,
Kita tidak lagi bergantung kepada hukum Taurat yang ada untuk dibenarkan di hadapan Tuhan. Sebaliknya, kita harus beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kematian kita bersama Kristus itu dari menjadi satu ikatan kita dengan hukum Taurat dalam konteks keselamatan. Nah, saudara, setelah dibebaskan dari ikatan hukum Taurat, kita hidup dalam kasih karunia dan dipimpin dalam Roh Kudus. Ini bukan berarti kita itu mengabaikan hukum Taurat, tetapi kita itu menaatinya dengan satu motivasi yang baru, yaitu kasih kita kepada Tuhan dan rasa syukur atas keselamatan yang telah kita terima. Dan sebagai orang percaya, saudara, kita saat ini kita tidak perlu lagi tertekan atau terikat oleh banyaknya hukum-hukum Taurat, saudara. Nah, saudara, keselamatan yang kita terima itu sungguh adalah satu anugerah. Kita itu mendapatkan keselamatan bukan karena kita harus melalui usaha kita sendiri, harus taat sama banyaknya hukum-hukum Taurat. Tidak, ya. Kita melalui iman, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mendapatkan keselamatan itu. Nah, saudara, kita ini dipanggil. Sungguh-sungguh, saudara, setelah kita ini diselamatkan, kita harus dipanggil untuk hidup, dipimpin oleh Roh Kudus. Mentaati kehendak Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, saudara, berikutnya, Paulus, saudara, menjelaskan bahwa tadi sekali lagi dikatakan bahwa hukum Taurat itu sebenarnya membuat kita itu jadi sadar dengan dosa-dosa kita. Tanpa adanya hukum Taurat, saudara, kita tidak tahu jelas akan apa itu dosa. Hukum Taurat, saudara, itu seperti cermin yang menunjukkan dosa-dosa kita. Tetapi ia tidak bisa membersihkan noda itu, tidak bisa membersihkan dosa itu. Hukum Taurat, saudara, mengungkapkan dosa tetapi tidak dapat memberikan kekuatan untuk mengatasi dosa. Hanya melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita ini dapat dibebaskan dari kuasa dosa. Makanya penting, saudara, kita itu membaca um, firman Tuhan itu tidak hanya perjanjian baru saja, tapi kita juga perlu baca perjanjian lama. Dan itu melengkapi, saudara, melengkapi bagaimana kita tuh bisa mengerti, baca tentang, oh, bagaimana Tuhan memberikan banyak sekali hukum di dalam perjanjian lama. Itu mengungkapkan bagaimana kita ini sebenarnya nggak bisa sampai pada standar Tuhan. Tidak, tidak bisa memenuhi standar kekudusan Tuhan. Oleh karena itu, maka kita butuh Tuhan Yesus. Dan itu kita dapat membaca di dalam perjanjian baru, saudara. Di mana kita melihat Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita. Kita ini nggak bisa memenuhi, tidak bisa sepenuhnya memenuhi standar Tuhan, kekudusan Tuhan. Kita tidak bisa. Hanya Tuhan Yesus, saudara, satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Nah, saudara, saat ini saya ingin membayangkan kita ini seperti kita ini lagi bercermin di depan cermin yang besar. Nah, saudara, ketika saudara melihat cermin itu, saudara melihat ada kotoran di muka saudara, ya. Nah, lewat cermin itu dapat jelas menunjukkan, ada kotoran, ada noda-noda yang ada, ya. Tetapi saudara, cermin itu sendiri, ya, bisa memberitahu kita, oh, ada kotorannya di sini. Tapi cermin itu, saudara, tidak bisa membersihkan wajah kita. Cermin itu hanya bisa menunjukkan, nih, kotornya di sini. Nah, kita gimana cara kita bersihinnya? Ya, kita membutuhkan air atau mungkin pembersih sabun pembersih muka gitu ya, untuk membersihkan kotoran noda-noda yang ada dalam muka kita. Nah, saudara, cermin ini, saudara, dalam ilustrasi ini seperti mewakili hukum Taurat. Nah, cermin itu, saudara, menunjukkan akan noda kotoran di wajah kita. Nah, hukum Taurat itu menunjukkan akan betapa seriusnya dosa, menunjukkan akan dosa-dosa kita. Tanpa hukum Taurat, saudara, kita tidak akan menyadari betapa kita ini adalah orang berdosa yang membutuhkan pertolongan. Tanpa hukum Taurat, saudara, kita nggak tahu kita ini sungguh-sungguh orang berdosa. Ketika mungkin kita merasa baik-baik saja ketika tidak melihat cermin. Tapi waktu kita lihat cermin, ya ampun, muka kita ada kotor di sini, ada kotor di sana. Nah, seperti hukum Taurat, saudara. Hukum Taurat itu mengungkapkan akan keberdosaan kita.
dan membuat kita sadar bahwa kita ini tidak mampu memenuhi standar kekudusan Tuhan. Dan noda kotoran itu, saudara, di wajah itu mewakili akan dosa. Hukum Taurat dengan jelas menunjukkan akan dosa-dosa kita. Tetapi ia, sekali lagi saudara, tidak memiliki kuasa untuk membersihkan atau menyelamatkan kita dari dosa. Nah, saudara, maka dari itu, air di dalam ilustrasi ini, ketika kita membersihkan muka, ini mewakili, ilustrasi ini mewakili seperti Tuhan Yesus. Seperti air yang membersihkan noda kotoran di wajah kita, hanya Kristus, saudara, yang dapat membersihkan kita dari dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Kristus memberikan pengampunan dan pembebasan dari kuasa dosa. Kita tidak bisa mengandalkan akan hukum Taurat untuk menyelamatkan kita. Kita hanya membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, setelah kita wajahnya bersih, kita merasa segar dan bersih. Nah, saudara, demikian pula ketika kita itu menerima pengampunan dan keselamatan dari Kristus. Kita mengalami pembaruan hidup. Hidup kita ini sudah tidak menjadi hidup yang lama. Kita tuh mempunyai kehidupan yang baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketika kita dipimpin hidup oleh Roh Kudus, kita harus hidup kudus. Kita harus menghasilkan buah-buah yang berkenan kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita, kepada orang-orang dekat dengan kita, dengan keluarga, orang yang tinggal sama-sama dengan saudara di rumah. Nah, saudara, seperti cermin yang menunjukkan noda kotoran, hukum Taurat, saudara, menunjukkan dosa-dosa kita dan membuat kita sadar, sekali lagi, kita ini perlu akan Kristus. Maka dari itu, saudara, ketika saudara kita membaca firman Tuhan, saudara, akan menegur kita, mungkin menunjukkan kepada kita akan dosa-dosa kita, akan sesuatu hal yang menegur kita bahwa, oh, seharusnya kita tidak boleh seperti ini. Nah, saudara, ketika firman Tuhan itu menegur kita jangan berhenti pada kesadaran itu saja. Kita perlu datang kepada Tuhan, kita perlu mengakui dosa kita, dan kita mau menerima pengampunannya. Nah, saudara, dalam firman Tuhan hari ini, mengingatkan kita, saudara, bahwa hukum Taurat penting, ya, menyadarkan kita akan dosa, dan membawa kita kepada Tuhan Yesus. Nah, melalui kematiannya, saudara, kita dibebaskan dari ikatan hukum Taurat, dan kita ini dipanggil untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagai anak Tuhan, saudara, kita bersyukur untuk hukum Taurat yang telah membawa kita kepada kesadaran akan hal ini. Dan saudara, kiranya kita hidup terus boleh menjadi keadaan terang bagi dunia, kita hidup kudus, dan kita mau hidup sekali lagi memuliakan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama kita berdoa, saudara. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas firman Tuhan hari ini yang boleh mengingatkan kami akan kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, kami adalah orang-orang berdosa, kami adalah orang yang penuh cacat celah. Kami tidak dapat memenuhi standar Tuhan. Oleh karena itu, ya Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa kami sungguh-sungguh membutuhkan Kristus. Kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena melalui kematian, penebusan, dan kebangkitan-Mu, kami boleh sekali lagi mendapatkan kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Ajarlah kami untuk tetap terus hidup menurut kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Marilah kita menyanyikannya dengan hati yang gembira, karena kita tahu bahwa Tuhan kita besar. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang
saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini kita ada waktu untuk merefleksikan saudara segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan sebelum kita memasuki merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu ini. Saudara, ayat firman Tuhan yang saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian dari Mazmur pasal 32 ayat 5. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah aku sembunyikan. Aku berkata, aku mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara, Tuhanlah Tuhan yang Maha Tahu. Dan sebelum kita, saudara, mengambil merayakan perjamuan kudus pada minggu ini, kita mau, saudara, untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, saya ingin kita, saudara, tetap memohon akan pengampunan
atas dosa-dosa yang disadari maupun yang tidak disadari. Kita mau meminta Tuhan, saudara, untuk membersihkan hati dan pikiran kita, saudara, agar kita layak menyambut perjamuan kudus. Mari, saudara, saya ingin kita mengambil waktu di hadapan Tuhan dan kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tapi saudara sekalian, pada saat ini kita mau memohon kepada Tuhan agar Tuhan membuang segala kepahitan, segala dendam, dan iri hati mungkin yang ada kepada sesama kita, keluarga kita. Mungkin ada banyak hal kita mungkin masih menyimpan kebencian dan hal-hal lainnya. Kita mau meminta agar kita mau melepaskan itu semua. Yang kedua, saudara, kita mau meminta Tuhan dapat menolong kita untuk mengampuni orang lain, mengampuni sesama kita, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Mari, saudara, kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau berdoa mengaku dosa kita. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita mau berdoa agar hati dan pikiran kita dipersiapkan dengan baik untuk menyambut perjamuan kudus. Dan kita mau berdoa agar kita dapat sungguh-sungguh menghayati makna pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Mari kita mengambil waktu ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita memohon untuk kekuatan untuk hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Tuhan telah menebus kita, kita rindu untuk hidup taat dan setia kepadanya. Dan kita mau berdoa, saudara, untuk komitmen hidup yang lebih baik setelah menyambut perjamuan kudus. Mari kita mengambil waktu ini, saudara. Bapak Saudara, dengarlah firman Tuhan. Dari 1 Yohanes pasal 1, ayat 1 yang 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita bersyukur secara atas pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan kita mau berdoa syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas pengampunan yang telah Kau berikan di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah membuang dosa-dosa kami dan menjauhkan semua ke tubir laut, dan Engkau tidak mengingatnya lagi. Kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang begitu penuh dengan kasih dan rahmat, sehingga kami boleh kembali dapat datang ke hadirat-Mu. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh melayakkan setiap kami, agar kami sungguh dapat menyambut perjamuan kudus pada minggu ini dengan penuh sukacita. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada kesempatan ini juga kita mau berdoa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang kita mau doakan bersama. Saudara, kita mau berdoa bagi jemaat, khususnya bagi mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, dan juga mungkin mengalami kelemahan imannya. Mungkin itu ada saudara-saudara kita, teman-teman kita, mungkin ada saudara kita yang berada di Amerika ataupun yang berada di Indonesia. Kita mau berdoa, doakan mereka. Dan yang kedua, saudara, kita mau berdoa agar Tuhan dapat memenuhi setiap kebutuhan rohani dan juga kebutuhan tiap jasmani, kebutuhan dari jemaat. Mari kita berdoa, saudara. Bapak Ibu, kita mau berdoa mendukung untuk pelayanan pada minggu ini, khususnya ibadah. Kita mau berdoa saudara untuk Pendeta Yahya yang akan membawakan firman Tuhan, yang akan memimpin perjamuan kudus. Tuhan kiranya boleh memberkati ibadah dan setiap jemaat yang melayani boleh Tuhan berkati. Dan juga kita mau berdoa saudara, ibadah ini juga pada minggu ini ada peneguhan pengurus di tahun 2025. Kita berdoa untuk bagi para pengurus yang telah Tuhan panggil dan pilih, agar sungguh Tuhan boleh memberkati setiap pemimpin gereja. Kita mau berdoa saudara bagi gereja ICLA. Dan yang terakhir, saudara, kita mau berdoa bagi Amerika, kita mau berdoa bagi kekristenan di Amerika agar terus dapat bertumbuh dan banyak generasi yang terus boleh mengasihi Tuhan. Doakan saudara bagi gereja-gereja, para hamba Tuhan, para misionaris, organisasi Kristen yang ada, agar sungguh-sungguh boleh menjadi saksi Kristus, menjadi garam terang bagi negara di Amerika ini. Mari kita dukung Amerika ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas malam hari ini kami dapat berdoa bersama. Kami mau memanjatkan semua pergumulan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu ada bagi kami dan Engkau selalu mendengar seruan doa kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa.
doa Bapa kami, doa yang sudah diajarkan dan sudah lama kita dengar, dan marilah kita berdoa dan menghayatinya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita menerima berkat, saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Saudara, kita akan bertemu sampai pada minggu ini, dan minggu ini akan ada perjamuan kudus, akan ada kebaktian combine service. Saudara bisa ajak teman keluarga untuk menghadiri, merayakan akan perjamuan kudus yang pertama di tahun ini. Sampai bertemu pada hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.